Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan tentang pelajaran desain grafis percetakan untuk anak-anak kelas 11. Hari ini kita masuk di bab pertama dengan tema desain grafis dan tipografi. Oke, kita langsung aja yuk ke materinya. Oke, untuk pertama-tama kalian harus mengetahui kompetensi dasar dari mata pelajaran di bab 1 ini. Di bagian 3 ada memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang lingkup kerja multimedia. Kemudian pada nomor 4 ada melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang lazim digunakan, serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja multimedia. Lanjut, di kompetensi dasar pada bagian 3.1 ada menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Pada bagian titik 2 ada menerapkan tipografi sesuai media. Lanjut di bagian 4.1 ada membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Di bagian 4.2 ada membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Oke, itu tadi sebagian materi yang akan kita bahas di bab 1 mengenai desain grafis, tipografi, serta nirmana. Nah, ini merupakan pelajaran lanjutan dari pelajaran sebelumnya di kelas 10 tentang dasar desain grafis. Oke, kita lanjut ke materi. Di bagian A ada dasar-dasar desain grafis. Dalam desain grafis, Anda akan mempelajari elemen dasar yang terdapat pada karya grafis. Sementara itu, nirmana adalah pelajaran yang mempelajari tentang teknik agar suatu karya terlihat lebih hidup. Dalam nirmana, Anda akan mempelajari komposisi agar sebuah bidang gambar dimensi dibuat seolah tampak 3 dimensi, dan semua unsur tersebut merupakan dasar dalam membuat suatu karya grafis. Oke, di sini kalian akan mempelajari mengenai dasar-dasar dalam desain serta bagaimana merubah nirmana dari yang asalnya gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi. Desain grafis merupakan suatu media komunikasi secara visual dengan menggunakan gambar sebagai pengantar pesan untuk memberikan cara yang efisien. Dalam desain grafis bukan hanya gambar yang digunakan, melainkan penggabungan antara gambar dan teks. Teks juga memberikan informasi detail apabila pada gambar tidak dijelaskan. Berarti, gambar di sini mempunyai sebuah arti. Nah, biasanya arti tersebut tidak tersirat melalui sebuah tulisan, tapi mengandung makna-makna. Desain grafis berasal dari 2 kata, yaitu desain dan grafis. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis, seperti buku, majalah, dan brosur. Sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali disebut dengan desain interaktif atau desain multimedia. Nah, sampai sini kan sudah ada gambaran mengenai apa itu desain grafis. Lanjut, definisi dari desain grafis itu sendiri adalah suatu bentuk seni lukis atau gambar yang memberikan kebebasan pada sang desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Perkembangan proses cetak-mencetak dimulai pada abad ke-15 dengan ditemukannya mesin alat cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1398 sampai 1468 di Jerman. Pada bagian A ada jenis-jenis desain grafis. Desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, fotografi, ilustrasi, pengolah gambar, dan tata letak. Nah, berikut ada beberapa jenis dari desain grafis. Yang pertama ada drafter. Drafter adalah desainer khusus untuk membuat arsitektur dan rancangan bangunan yang simetris dan digunakan untuk keperluan pembuatan sesuatu yang memerlukan ketelitian tinggi dan rancangan. Nah, drafter ini adalah arsitek yang membuat rancangan bangunan. Lalu apa bedanya dengan arsitektur? Oke, di sini saya jelaskan ya perbedaan antara arsitektur dengan drafter. Untuk arsitektur adalah seseorang yang membuatkan ide atau pemikiran untuk
pembuatan suatu bangunan, misalnya dalam bentuk rancangannya. Nah, kemudian si drafter adalah orang yang membuat gambaran dari rancangan ide si arsitektur tadi. Jadi, antara arsitektur dan drafter saling melengkapi. Lanjut, ada editor. Editor merupakan desainer khusus untuk membuat cover, sampul, banner, dan sebagainya. Selain itu, editor juga membuat karya-karya desain grafis, misalnya brosur, kartu nama, pin, logo, dan sebagainya. Oke, editor yang dimaksud di sini biasanya yang bekerja pada bidang percetakan atau advertising. Nah, biasanya mereka khusus untuk membuat sebuah poster, kemudian bisa juga membuat sebuah baliho. Nah, editor di sini adalah sebuah seseorang yang biasanya membuat sebuah karya untuk keperluan produksi. Di nomor 3 ada layouter. Layouter merupakan desainer khusus untuk membuat tatanan layout sebuah majalah, koran atau publikasi yang lainnya, dan diharuskan mempunyai feel untuk tata letak agar enak dilihat. Nah, biasanya layouter ini bekerja pada bagian media cetak koran, karena koran dan juga majalah mencakup beberapa berita yang harus dimuat dalam satu halaman. Nah, dalam satu halaman tadi, bagaimana caranya seorang layouter harus bisa membuat sebuah tatanan yang bagus agar pembacanya dapat mudah membaca berita dengan jelas. Nomor 4 ada art director. Art director merupakan desainer khusus untuk membuat karya seni dari komputer yang dapat digunakan untuk visual effect ataupun hanya untuk hiasan saja. Kemudian di nomor 5 ada fotografer. Fotografer merupakan desainer khusus yang selain melakukan pengeditan foto, juga harus bisa merangkap sebagai fotografer atau tukang foto. Fotografer harus memiliki talenta khas fotografer serta mampu mengedit foto sesuai event dan sempurna. Kenapa seorang fotografer itu merupakan salah satu pekerjaan yang rumit? Karena fotografer harus bisa mengambil foto sesuai momen. Seorang fotografer juga harus bisa mengedit foto dengan baik, karena fotografer kan mengambil momen seseorang. Nah, momen tersebut harus bisa diabadikan dengan baik oleh sang fotografer sehingga foto tersebut memiliki arti yang khusus bagi penikmatnya. Di nomor 6 ada animator. Animator merupakan desainer khusus yang bekerja pada bidang motion graphic, iklan, atau film fantasi. Ia harus memiliki daya tahan tinggi, pengetahuan, serta pengalaman. Kenapa sih harus mempunyai daya tahan tinggi, pengetahuan, serta pengalaman? Karena seorang animator biasanya bekerja keras untuk membuat sebuah animasi atau gambar, misalnya sebuah kartun. Dia harus bekerja full untuk bisa menyelesaikan sebuah kartun dengan waktu yang cepat. Mohon maaf, berhubung videonya ada kendala, saya lanjutkan melalui audio suara saja. Oke, lanjut pada nomor 7 ada visualisator. Visualisator merupakan desainer khusus untuk memberikan gambaran sebuah produk atau karya dalam bentuk real 3 dimensi dan harus memiliki kemampuan otak kanan yang tinggi. Seperti contoh yang saya berikan, ada gambar sebuah kartun animasi yang sedang ditarik oleh seorang manusia. Bisa dilihat dari situ gambarnya terlihat hidup atau terlihat nyata seperti bentuk gambar 3 dimensi, padahal gambar tersebut tidak nyata atau digambar pada bangunan rata yang terlihat seolah-olah nyata, padahal itu hanya gambar biasa. Kemudian contoh nomor 2 ada gambar sebuah rumah. Gambar sebuah rumah ini terlihat memiliki bayangannya itu di atasnya terdapat sebuah rumah di situ bisa terlihat seperti nyata, seperti berbentuk rumah, padahal gambar tersebut gambar biasa saja, hanya teknik pengambilan gambarnya yang membuat rumah tersebut seperti bentuknya nyata atau 3 dimensi. Nah, itu tadi adalah gambar yang dihasilkan oleh visualisator. Di nomor 8 ada video editor. Video editor merupakan desainer khusus untuk mengedit video atau film, merangkap sebagai video shooter yang harus memiliki imajinasi tinggi.
Seorang video editor biasanya melakukan pengeditan video. Nah, mungkin ini tugasnya hampir sama ya seperti seorang editor, yaitu mengedit atau menghasilkan sebuah karya dengan melalui beberapa rangkaian sehingga gambar tersebut menjadi lebih bagus. Hanya seorang video editor harus memiliki imajinasi yang tinggi karena video tersebut harus diedit karena memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuan tadi yang harus disampaikan kepada penikmatnya oleh seorang video editor melalui hasil editan videonya. Di bagian nomor 9 ada Integrate Designer. Integrate Designer merupakan desainer khusus yang membutuhkan integrasi dengan programmer. Misalnya pembuatan game, CD interaktif, web design, dan sebagainya. Mungkin Integrate Designer ini ada hubungannya dengan seorang programmer. Programmer kan adalah orang yang membuat sebuah aplikasi. Nah, itu sudah kita pelajari di kelas 10 sebelumnya. Mungkin Integrate Designer ini tugasnya sama seperti seorang programmer, yaitu membuat game, CD interaktif, web design, dan lain-lain. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai dasar-dasar desain grafis dan juga jenis-jenis desain grafis. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan di jam pelajaran saya selanjutnya. Simak terus videonya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi pada YouTube SMK SB Fahmidin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.